infonya nih yang beredar di sana. Jadi si pastor ini naik pesawat kecelakaan di daerah Bandung. Meninggalnya di Bandung, jatuh di titik di mana patung itu berdiri. Jadi enggak sih, jadi dia turun. Jadi si patung ini gini. Ini kan kayak ada kotak gitu ya. Kalau kalian lihat kotak, baru si pasturnya ada di atas kotaknya itu. Dia turun ketika bel atau lonceng di katedral berbunyi. Maksudnya patungnya jalan-jalan? Yes. Kalau ngomongin Natal, gak jauh-jauh dari pastur, pendeta. Ngomongin tahun baruan, gak jauh-jauh dari luar kota. Kembang api, basic lah. Kalau nyari liburan tuh pengennya kemana? Ke Bandung yang deket ya kan. Kadang jauh juga males kan, macet kan. Betul. Nah, gue punya cerita nih. Urban legend untuk di wilayah Bandung. Kemarin-kemarin kan kita urban legendnya baru Jakarta-Jakarta ya kan. Kita punya yang deket nih, Bandung. Kalian pernah denger nggak patung pastur yang ada di Bandung? Itu terkenal banget loh, ikonik. Bega. Gue punya cerita urban legend yang berkembang di kota Bandung. Jadi ada salah satu pastor, sebelumnya pastor ini tuh namanya adalah Hendrikus Christian sorry ya, namanya rada susah nih. Masalahnya ini zaman Belanda kan, dia orang Belanda, jadi gue rada susah nyebutnya. Hendrikus Christian Verbark. Nah, ngomongnya gitu tuh, Verbark. Nah, awal mulanya dia itu sebelum jadi pastor adalah seorang pedagang. Pedagang yang kemudian beralih profesi menjadi pastor dan dia dipindahkan ke daerah Padang, ke kota Padang itu pada tahun 1872. Lama ya? Lumayan lama. 72 tuh lama. Sebelum kita merdeka kan. Terus jauh banget sebelum kita merdeka. Terus 2 tahun dia di Padang, dia dipindah tugaskan ke Aceh. Jadi 1874 dia pindah ke Aceh. Tapi profesinya udah jadi pastor saat itu. Dari ya? Iya, udah jadi pastor saat itu sampai dia itu di Aceh tahun 1907. Jadi dia lumayan lama tuh stay di Aceh. Nah, setelah tahun 1907 itu dia pensiun nih ceritanya. Dia pindahlah ke Magelang. Nah, si pastor ini itu terkenal banget sama dirinya yang sangat wise, penyayang, suka banget sama anak-anak. Bahkan karena saking baiknya dia itu sampai ngebantu untuk orang tua asuh untuk anak-anak yang kehidupannya saat itu kurang layak lah ya. Istilahnya kalau kita tuh memang mereka nggak punya orang tua gitu, anak-anak malang pada zaman itu. Dicariin lah nih sama si pastor ini orang tuanya gitu kan. Karena dirinya yang sangat baik dan berjasa itu, dia tuh sangat diagungkan. Terus sampai pada akhirnya tahun 1907 dia pindah ke Magelang. Mulai tua kan ya dia ini, mulai tua terus udah habis kayak gitu. Badannya memang sehat tapi ternyata dia mulai sakit. Sebenarnya sih badannya tuh sehat tapi penglihatannya mulai berkurang. Sampai akhirnya di tanggal 1 Juni tahun 1907 beliau meninggal. Di Magelang saat itu meninggalnya. Nah karena dirinya dia yang emang tadi tuh gue bilang emang dia pembawaannya wise, dia sangat berjasa segala macam. Sampai akhirnya nih dia mendapatkan penghargaan yang disebut dengan Riders on the Order van the Netherlands Leeuw. Mah ribet nggak lu gue nyebutnya. Jadi dia itu adalah kesatria dalam Orde Singa Belanda dari pemerintahan Hindia Belanda. Saking dia itu berartinya ya pastor saat itu. Jadi si pastor ini juga kan punya jemaat ya. Dia kan menyebarkan agamanya dia. Terus udah bis kayak gitu. Ada beberapa jemaat-jemaatnya dia juga yang tadinya dia ada di Padang, terus ada di Aceh, terus sekarang dia di Magelang. Otomatis kan umatnya lumayan banyak. Nah, terus karena dia berjasa sampai akhirnya dia dibuatin patung. Saat itu patungnya itu adanya tuh di Aceh. Tapi sekarang patungnya udah nggak ada. Patungnya udah nggak ada di Aceh. Karena I don't know why di situ juga di sumber yang gue baca nggak disebutin kenapa nih patung di Aceh itu udah nggak ada. Nah pada tahun 1922 itu pemerintahan kota Rotterdam memberikan penghargaan kepada si pastor ini sebagai warga teladan atas pengabdiannya. Sampai akhirnya di kota Bandung
kayak sebuah lembaga yang bernama The Dutch East Indian Army itu ngumpulin dana untuk membuatkan patung yang sekarang kalian bisa temuin di Bandung. betul, yang sekarang berdiri di Bandung. Di daerah mana? Itu ada di Taman Maluku. Oh, tahun mana? Itu berdiri di tahun 1922, 27 Januari. Secara logikanya ya, dia kan nggak pernah ke Bandung ya. Dia itu kan dari Padang ke Aceh, meninggalnya di Magelang. Lah kok patungnya ada di situ kan? Iya, kenapa patungnya ada di situ? Yang menjadi mitos desas-desus yang berkembang di Bandung adalah infonya nih yang beredar di sana. Jadi si pastor ini naik pesawat kecelakaan di daerah Bandung. Meninggalnya di Bandung, jatuh di titik di mana patung itu berdiri. Sehingga dibuatkanlah si patung itu bersama dengan korban-korban lainnya yang dimakamkan di situ juga. Padahal si pastor ini nggak pernah ke Bandung. Yang sebenarnya terjadi kan ada lembaga itu tadi kan yang membuatkan patung untuk si pastor ini. Tapi yang beredar, cerita isunya yang beredar di Bandung adalah dia jatuh naik pesawat dimakamkan di situ. Padahal dia nggak pernah ke Bandung. Nggak pernah ke Bandung. Meninggalnya juga. Karena sakit di Magelang itu tadi. Sampai akhirnya cerita itu menjadi sebuah urban legend. Ada sosok, gue nggak tahu ya apakah emang ini dari perwujudan pastor atau bukan gitu. Jadi si pastor ini kalau setiap malam ketika bel atau lonceng di katedral berbunyi, dia bisa turun dari patungnya. Maksudnya dari dia berdiri tuh, itu kan tinggi patungnya 4 meter ya. Dia turun tuh dari singgasananya, itu buat jalan ke sekeliling taman. Kayak keliling aja. Patung nih berdiri kan. So ada yang pernah ngeliat dia turun dari patung? Yes. Jadi Dia ada di atas patung dong. enggak, jadi dia turun. Jadi si patung ini gini. Ini kan kayak ada kotak gitu ya. Kalau kalian lihat kotak baru si pasturnya ada di atas kotaknya itu. Dia turun ketika bel atau lonceng di katedral berbunyi. Patungnya jalan-jalan. Yes. Jadi ada yang lihat pasturnya itu turun dari singgasananya untuk jalan-jalan. Atau kalau misalkan lo main ke Taman Maluku, terus lo ngeliat si pastor ini, lo akan ngerasa matanya pastor itu ngeliatin lo kemana aja jalan. Jadi lo kayak ngerasa diperhatiin sama dia, kemana kalau lo lagi di taman itu. Atau ya kan bawa kayak semacam buku. Gua nggak tahu ya itu buku atau Alkitab ya. Jadi si Alkitabnya itu bisa kebuka gitu katanya. Kalau di patungnya tutup. Ditutup. Ini patung nih. Buku. Dia gini-gini sendiri. Kebuka, kondisinya bukunya kebuka. Bukan dia yang buka. Nah itu dia. Iya kan. Itu dia. Kenapa ini jadi besar isunya, jadi kita bisa bilang urban legend, karena ya itu tadi ada penampakan-penampakan yang dialami oleh warga sekitar tentang si pastor ini. Dan selain si pastor ini juga ternyata ada perempuan berbaju merah yang sosoknya tuh besar, yang selalu ada di samping si pastor ini. Tapi gue nggak tahu itu apa. Cewek, karena nggak pernah diceritakan tentang si sosok. Tapi selalu ada di samping. Selalu ada di sana. Jalan-jalan tuh berdua gitu. Enggak selalu, tapi ketika lo ngelihat si pastor, lo pasti akan gak lama ditampakin sama si cewek berbaju merah ini. Kayak gitu. Gue pernah denger salah satu content creator yang gue nggak tahu ya, mungkin dia emang bisa berkomunikasi dengan si pastor ini, bahwa sebenarnya kalau kita tahu ya di Bandung itu emang bekas jajahan Belanda paling banyak. Kita juga kalau ke Bandung lihat tuh rumah-rumah Belanda paling banyak di sana. Jadi si pastor ini dia itu akan nangkepin anak-anak Belanda yang nakal. Dalam arti udah bukan beda sealam sama kita ya, beda alam. Dia akan bantu untuk nangkepin anak-anak Belanda yang iseng sama manusia untuk dia jaga supaya nggak iseng. Jadi sebenarnya pun baik si pastor ini, dari dia hidup bahkan sampai sekarang pun baik. Mungkin penampakan yang dilihat saat itu sama masyarakat Bandung itu ya adalah perwujudan dari pastornya itu kayak lagi keliling cari anak-anak yang nakal, yang apa, untuk tetap di lingkungan situ supaya nggak ngeganggu warga-warga di sekitar situ. Dan itu udah bukan rahasia umum sih. Cuman ya anehnya gitu aja. Yang beredar dengan kenyataan kadang nggak sesuai ya, nggak sama ya. Orang dia nggak pernah ke Bandung, dari ceritanya juga dia nggak pernah ke Bandung, tapi patungnya ada di Bandung. Tuh, dan disangkanya meninggalnya di situ. Gitu. Bandung yang Bener. Kenapa Bandung? Kenapa? Jadi kalau kata gue sih, lo mau pilih liburan di mana? Bandung.
Di rumah aja lah ya. Yang penting kan rekeningnya yang gendut. Iya juga. Gue bilang benar loh. Ada cerita apa lagi nih? Tahu nih, 5.000 orang sih.